guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hikmah dan nikmat yang sudah diberikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 15 pada siang hari ini. Selamat siang kepada Ibu Rida Ristiana SEMAK, CIQNR, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Perpajakan. Sebelum memulai presentasi di slide selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adina Sasabila Asma dengan NIM 2206-020009 dari kelas 5A Akuntansi, dan saya mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, untuk di slide ini ada pokok pembahasan yang mengenai perencanaan perpajakan pasal 15. Yang pertama di sini ada mengidentifikasi objek dan tarif pajak PPh pasal 15. Yang kedua ada mencermati perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas transaksi BOT. Dan yang ketiga ada menentukan saat pemotongan PPh pasal 15. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai mengidentifikasi objek dan tarif pajak PPh pasal 15, saya akan menjelaskan terkait apa itu perencanaan pajak penghasilan pasal 15. Nah, untuk bagian slide ini menjelaskan bahwa perencanaan pajak penghasilan atau PPh pasal 15 adalah pajak final yang dikenakan atas penghasilan bruto dari kegiatan usaha tertentu yang telah diatur oleh peraturan perpajakan atau jenis usahanya yang termasuk dalam PPh pasal 15 ditentukan secara spesifik oleh Direktorat Jenderal Pajak atau disebut DJP. Selanjutnya, di slide ini saya langsung membahas mengenai mengidentifikasi objek dan tarif pajak PPh pasal 15. Di sini saya langsung menjelaskan tentang mengidentifikasi objek dan tarif pajak PPh pasal 15. Tapi yang pertama, saya akan menjelaskan objek PPh pasal 15 terlebih dahulu. Nah, di sini ada PPh pasal 15 yang mengatur pengenaan pajak atau penghasilan tertentu yang bersifat final, dan subjek pajaknya ini adalah wajib pajak yang melakukan jenis usaha tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau yang bisa disebut DJP. Nah, jenis usaha yang termasuk objek PPh pasal 15 ini di sini ada 5. Yang pertama itu perusahaan pelayaran dalam dan luar negeri, dan yang kedua ada perusahaan penerbangan internasional, yang ketiga ada perusahaan asuransi luar negeri, yang keempat ada perusahaan jasa pengeboran minyak dan gas bumi, dan yang kelima ada perusahaan pelayaran dalam negeri. Untuk slide ini, saya langsung membahas tentang tarif PPh pasal 15. Nah, dari tarif PPh pasal 15 ini berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Contohnya ini, contoh tarif yang sering digunakan itu biasanya ada 3. Yang pertama itu perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri itu dipakainya 1,2% dari bruto. Nah, yang kedua ini ada perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri dipakainya itu 2,64% dari brutonya. Dan yang ketiga ini ada perusahaan jasa pengeboran minyak dan gas itu dipakai biasanya 6% dari bruto. Jadi tarif ini tuh diatur dalam peraturan Menteri Keuangan atau disebut PMK dan peraturan Dirjen Pajak yang relevan. Sebelum saya membahas terkait mencermati perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas transaksi BOT, di sini saya membahas mengenai apa itu transaksi BOT tersebut. Sebelum saya melanjutkan pembahasan transaksi BOT, saya di sini akan menjelaskan singkatan dari BOT tersebut. Nah, BOT ini adalah Build Operate Transfer. Nah, pengertiannya ini tuh adalah perjanjian antara pemerintah atau pemilik aset dengan pihak swasta, di mana pihak swasta ini membangun, mengapresiasikan, dan kemudian mentransfer aset kepada pemerintah setelah masa perjanjiannya selesai. Di slide ini, saya melanjutkan dari yang terkait transaksi BOT. Nah, terkait transaksi BOT ini kan adalah perjanjian antara pemilik aset atau biasanya pemerintah atau entitas swasta. Nah, dengan pihak ketiga atau
Nah, biasanya nih pihak ketiganya ini ada 3 nih. Biasanya yang pertama ini ada membangun aset tertentu, dan yang kedua ada mengoperasikan aset tersebut selama periode tertentu, dan yang ketiga ada mengembalikan kepemilikan aset kepada pemilik asli setelah masa perjanjiannya selesai. Jadi, BOT sering digunakan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Di next slide ini, saya membahas mengenai mencermati perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas transaksi BOT. Nah, transaksi BOT ini dalam praktik saat UU juga dapat memunculkan gray area karena perlakuan akuntansinya mengalami perubahan. Sebelum tahun 2012, perlakuan akuntansi ini untuk transaksi BOT mengacu pada PSAK 39 Akuntansi Kinerja sama Operasi atau Reformat 2007. Namun, sejak 1 Januari tahun 2012, PSAK 39 dicabut oleh PPSAK. Pencabutan PSAK ini 39 karena adanya tumpang tindih antara PSAK 39 dengan SAK lainnya. Untuk suatu transaksi, dua peristiwa lainnya yang di dalam itu ED PPSAK 11 yang diantaranya disebutkan bahwa untuk BOT, jika output dari KSO dibeli oleh pemilik, acuan yang digunakan adalah ISAK 8. Selanjutnya di slide ini, saya membahas tentang penentuan suatu perjanjian mengandung suatu sewa sesuai ISAK 8. Nah, untuk penentuan suatu perjanjian mengandung suatu sewa sesuai ISAK nomor 8, yang sebagaimana dikutip dari ISAK 8 yang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa atau Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012, suatu entitas ini dapat melakukan suatu perjanjian yang terdiri dari satu atau serangkaian transaksi terkait, yang bentuk legalnya perjanjian tersebut bukan merupakan suatu perjanjian sewa, akan tetapi perjanjian tersebut memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu aset, kepada pihak lain yang untuk menggunakan suatu aset yang misalnya nih, aset tetap atas penggunaan aset tersebut, penerimaan hak membayarkan suatu atau serangkaian imbalan. Untuk saat ini, lanjutan dari sebelumnya, di sini tuh ada contoh perjanjian yang dapat mengandung suatu sewa, ada 3, yaitu yang pertama ada perjanjian pengalihdayan atau disebut outsourcing, yang misalnya kayak pengalihdayan fungsi pemrosesan data suatu entitas. Yang kedua ada perjanjian dalam industri telekomunikasi ketika pemasok kapasitas jaringan melakukan kontrak untuk menyediakan hak atas kapasitas kepada pembeli. Yang ketiga ini ada take or pay atau kontrak jenis ketika pembeli harus melakukan pembayaran tertentu tanpa tergantung apakah pembeli mengambil barang atau jasa yang diperjanjikan atau tidak, yang kayak misalnya kontrak untuk memperoleh secara substansi seluruh keluaran pembangkit listrik ini yang disediakan pemasok. Untuk saat ini membahas tentang ISAK nomor 8 yang mengatur bahwa di dalam menemukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa, perlu diperhatikan substansi perjanjian. Ya, selain itu, evaluasinya perlu dilakukan untuk menentukan. Nah, di situ ada 2. Yang pertama itu pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu. Nah, yang kedua ini ada perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Next slide ini saya membahas tentang perlakuan pajak atas BOT atau disebut Build, Operate, Transfer. Nah, di slide ini ada perlakuan pajak atas BOT adalah ketentuan pajak tentang Build, Operate, Transfer atau BOT yang diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Menteri Keuangan nomor 248 KMK nomor 404 1995. Kemenku tersebut merupakan amanat pasal 15 ayat 1 UU PPH. Berikut ini adalah uraian ringkas perlakuan pajak untuk BOT. Nah, yang pertama di sini tuh ada BOT adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik aset dengan investor yang menyatakan bahwa pemilik aset memberikan
baik kepada investor untuk yang pertama ini di sini ada mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT, dan yang kedua ini ada mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemilik aset setelah masa BOT berakhir. Di slide selanjutnya, di sini ada pembahasan mengenai masa perjanjian dalam BOT. Nah, di masa perjanjian dalam BOT ini, yang saya bahas ada 4. Yang pertama ini ada biaya mendirikan bangunan di atas tanah yang dikeluarkan oleh investor, merupakan nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak menggunakan atau hak mengusahakan bangunan tersebut, dan jumlah biaya yang dikeluarkan ini tersebut nih oleh investor diamortisasi dalam jumlah yang sama besar setiap tahun selama masa perjanjian BOT. Dan yang kedua ini ada amortisasi dimulai pada tahun bangunan tersebut mulai digunakan atau diusahakan oleh investor. Dan yang ketiga ini ada masa perjanjian BOT lebih pendek dari yang seharusnya. Dan yang keempat ada dalam hal masa perjanjian BOT ini lebih panjang dari yang seharusnya karena penambahan bangunan, biaya penambahan tersebut ditambahkan terhadap sisa biaya yang belum diamortisasi dan diamortisasi oleh investor hingga berakhirnya masa BOT yang lebih panjang tersebut. Ya, next slide ini saya membahas tentang transaksi BOT dianggap secara akuntansi sebagai sewa pembiayaan. Di slide ini, standar akuntansi dan ketentuan pajak memiliki definisi tersendiri tentang Build, Operate, Transfer atau BOT. BOT ini merupakan bagian dari kerjasama operasi yang dulu diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK nomor 39. Nah, di definisi BOT telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Permasalahan empirik ini muncul ketika perjanjian BOT mengandung unsur sewa dan perlakuan akuntansinya merujuk pada sewa pembiayaan sesuai PSAK nomor 30 yang direvisi tahun 2011 yang berlaku efektif per 1 Januari tahun 2011. Dan di slide terakhir ini saya membahas mengenai menentukan saat pemotongan PPh pasal 15. Nah, di slide ini, dalam PPh pasal 15 dipotong oleh pihak lain yang pemotongan dilakukan pada saat pembayaran atau turutangnya penghasilan. Nah, kota atau di dalam bagian kalimat tersebut mengandung pengertian mana yang lebih dulu terjadi antara saat pembayaran atau aset turutangnya penghasilan. Hal ini terlibat dalam pembahasan tentang saat pemotongan PPh pasal 21. Cukup sudah presentasi hari ini. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas perucapan dan penyampaian pada presentasi. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.